Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sobat Education Talk, khususnya Sobat Unibos. Dan hari ini saya sangat bahagia sekali bersama saya dari Mulkhairi sebagai host. Dan kami kedatangan tamu yang sangat membanggakan universitas, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Saya kedatangan siapa aja? Langsung saja saya perkenalkan mereka bertiga adalah... Coba? Perkenalkan, nama saya Nur Adelia dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan saya di sini sebagai ketua tim dalam konferensi nasional. Oke, yang kedua siapa? Nah, jadi perkenalkan, nama saya Dirinya Dilatang dari Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020 dan di sini saya sebagai anggota tim. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Nur Rahma Alia dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022 dan di sini saya sebagai anggota tim. Nah, siapa saja mereka dan kenapa bisa membuat bangga Universitas Bosowa sebagai alumni Unibos, khususnya anak administrasi banget. Saya sangat bangga mengundang mereka kembali di meja ini dengan membahas seperti apa sih bentuk keberhasilan yang dibawa untuk Universitas Bosowa, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Boleh saya langsung mau tanyakan ke ketua timnya, apa sih yang kemarin dialami dan dijalani dan sampai hari ini membawa nama Unibos? Untuk kemarin itu kegiatannya ada dukungan dari fakultas, program studi dan dosen tentunya, dan kami juga di sini membawa nama lembaga selain dari nama kampus Universitas Bosowa. Tentunya kami di sini mendaftar dulu, kemudian menyusun paper. Sebelum ke sana, apa sih yang didaftari itu? Pendaftaran itu dilakukan secara online, kayak mengisi nama. Kegiatan apa tuh? Kegiatan konferensi nasional yang dilaksanakan oleh Humanis Universitas Hasanuddin. Humanis itu kalau boleh kita tahu apa? Tolong diedukasi ke masyarakat dan pemirsa yang ada di rumah. Humanis itu merupakan nama dari, kan kalau kita di Universitas Bosowa, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, nama himpunannya Himan. Okay. Terus kalau di Unhas di sana, nama himpunannya itu Humanis. Jadi yang membuat program ini namanya Humanis. Terus nama programnya itu Konferensi Nasional. Terus saya mau tanya anggota timnya nih yang di tengah. Kira-kira paper yang dimasukkan hingga membawa keberhasilan sampai hari ini apa? Paper yang dimaksudkan itu adalah paper dengan judul mengentaskan kemiskinan untuk mensejahterakan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal. Wow, isi papernya boleh dijelaskan sedikit? Nah, jadi kenapa kita memilih judul ini? Karena kita lihat ini kan di desa ini sangat sulit sekali untuk mengatasi masalah kemiskinan. Seperti itu, Kak. Mengatasi masalah kemiskinan. Boleh, anggota tim yang terakhir. Okay. Boleh dijelaskan kemiskinan seperti apa yang mau dihapuskan? Kemiskinan yang kita maksud di sini ada bagaimana cara sumber daya alamnya yang di desa dapat maksudnya tuh kayak dapat digunakan sebaik mungkin dan sebaik bagaimana masyarakat desa bisa menuntaskan dan menaikkan ekonomi pedesaan tersebut. Nah, dalam paper yang diajukan itu langkah-langkah apa aja yang jadi rekomendasi kalian untuk menghapuskan kemiskinan di desa ini? Seperti contohnya itu kita memperdayakan sumber daya manusianya, kayak seperti membuka lowongan pekerjaan dan mengatur bagaimana masyarakat desa bisa membangun potensinya dengan cara melakukan aktivitas yang menguntungkan, seperti membuat kerajinan yang bisa UMKM-nya. Oke. Terus saya mau masuk ke ketua timnya nih. Pada saat pemilihan judul untuk papernya sendiri, siapa yang berkontribusi dan kenapa mengambil judul ini? Kan kita kenal bahwa Indonesia memiliki banyak permasalahan yang perlu kita atasi tentunya. Tetapi kita lihat dari skala prioritas. Kenapa kemudian kalian memilih dan mempertimbangkan ini nih skala prioritas kita untuk diangkat menjadi paper? Terkait dengan judulnya, kami bertiga berdiskusi dulu tentunya. Betul. Terus kami juga meminta saran dari dosen kami yang membimbing, Bapak Ali Anas.
Terus habis dari itu kami mencari penilaian data dari Badan Pusat Statistika dan ternyata angka kemiskinan itu dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan tapi kemudian menanjak lagi. Jadi kami berpikir kemiskinan ini perlu untuk diberantaskan menggunakan potensi kearifan lokal ini. Nah, perlu kami beritahu pemirsa yang ada di rumah, ketiga mahasiswa terbaik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini telah membawa harum nama Universitas Bosowa sebagai best presentation ya. Iya. Oke, sebagai best presentation sebenarnya strategi apa saja sih yang digunakan untuk mendapatkan presentasi terbaik? Kita ke anggota tim dulu. Anggota tim yang di tengah. Strateginya gitu ya Kak. Iya. Jadi waktu pas kita ini judulnya kita itu waktu itu tadi yang dijelaskan sama Nur Adelia bahwa kita diskusi dulu. Iya. Jadi waktu itu masih ada juga judul yang kami ajukan dulu Ingin pertamanya, angkat, iya, ya. tapi ternyata judul itu tidak ada tidak ada jurnal yang terkait dengan judul itu. Oke. Akhirnya kami pindah lagi ke Pengentasan kemiskinan iya, ini. pengentasan kemiskinan ini. Nah, strateginya apa nih pada saat mempresentasikan ya di sana di Unhas? Kebetulan Oke. Boleh kita ke kebetulan kemarin itu kita presentasinya lewat Zoom karena ada beberapa delegation yang tidak sempat hadir, oke. jadi kita via Zoom. Terus untuk tadi pertanyaannya strategi ya, kita di sini Kak, strategi yang kita gunakan tentunya teamwork yang bagus, bekerja sama yang bagus dan memperbaiki public speakingnya bagaimana. Tentunya karena public speaking salah satu penilaian yang dari tim Unhas sana. Dan bagaimana cara kita menarik perhatian penilaiannya dengan cara memakai teknik retorika. Wow, teknik retorika apa tuh yang dipakai? Boleh ketua timnya? Terkait dengan presentation, Iya. kami di sini menyusun presentasi dari PowerPoint. Terus kami hanya memasukkan poin-poinnya saja. Kemudian Oke. kami menjelaskan apa dari poin itu. Kami mengembangkannya dan kami meminimalisir adanya penggunaan bahasa yang tidak diinginkan seperti atau apapun itu seperti itu. Wow, berarti Dan- persiapannya sudah sangat matang ya. Iya, dan kami juga mempelajarinya sehari sebelum presentasi itu untuk kami mempermantap bagaimana kami dalam presentasi via Zoom itu. Nah, bagaimana sih Bu ketua tim ini membagi job desk teman-temannya pada saat presentasi? Terkait presentasi kami berdiskusi bersama tentunya, betul. kemudian bertanya kamu mau apa, bagian apa, terus kami bagi sesuai dengan apa yang diminati, sesuai dengan kemampuan. Oke. Jadi tidak ada kayak karena saya ibu ketua, Siap. jadi saya membaginya ini dan ini, tapi sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Nah, kalau boleh ditahu nih, kalau boleh dibagikan kepada pemirsa yang ada di rumah, kan ini kalian ada bertiga. Sudah pasti menjelaskan subbab dari paper kalian. Ya. Kalau boleh tahu dimulai dari Bu Ketua ini menjelaskan tentang apa pada saat presentasi itu? Terkait presentasi, kami kemarin pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal. Pada bagian intinya kami membahaskan tentang apa saja yang bisa dimanfaatkan dari masyarakat lokal terkait potensinya, dan kami menjelaskan ada dua di situ, Oke. yaitu faktor sumber daya alam dan yang kedua adalah potensi pribadinya. Wow. Kalau Ibu Ketua menjelaskan apa pada presentasi bagian itu? Atau diserahkan ke ketua tim? Iya. Oke, kita masuk ke ketua tim. Ketua tim, anggota tim ya. Iya, boleh. Oke, anggota timnya yang di tengah tadi menjelaskan tentang subbab apa? Kalau saya itu enggak menjelaskan dari subbab sih, Oke. cuman dari situ saya itu pembuka gitu. Hmm. Iya. Jadi pembuka sekaligus memperkenalkan kedua Oke. teman saya dan juga judul yang kami angkat gitu. Menjelaskan tentang pengantar-pengantar Iya, yang... pengantar-pengantarnya. Oke, coba ke adik yang berkudung coklat ini menjelaskan tentang apa di presentasi. Kemarin itu saya menjelaskan tentang kesimpulan dari yang disebutkan oleh Kak Adelia Ya, ini. oke. Saya menyimpulkan semua, dan yang saya simpulkan ini bagaimana caranya
penuntasan kemiskinan ini bisa diwujudkan oleh pemerintah. Oke. Dan bagaimana caranya masyarakat pedesaan ini bisa mengembangkan UMKM-nya, bisa memanfaatkan sumber daya alamnya, dan banyak lagi masalah yang muncul gitu. Saya jelas. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Betapa beratnya itu kita mengangkat paper, karena ketika kita ingin menjelaskan tentang suatu kondisi atau tentang suatu fenomena, pasti akan selalu muncul berbagai macam masalah, entah itu masalah yang terkait ataupun tidak terkait. Saya rasa apa yang kalian rasakan, bahwa kita terkadang bingung mau mengangkat masalah, fokusnya kemana. Nah, saya mau masuk ke ketua tim lagi. Adakah saran dan rekomendasi yang diajukan berdasar dari paper ini untuk pengentasan kemiskinan itu sendiri? Saran untuk mengentaskan kemiskinan dari paper kami. Iya. Di sini kembali lagi dari tadi, saran kami untuk mengentaskan kemiskinan berdasarkan paper, yaitu yang 2 tadi, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan potensi diri. Artinya di sini sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, dan juga perlunya ada bantuan dari pemerintah. Kemudian terkait potensi diri, kami di sini menginginkan dari pihak pemerintah itu, dari paper kami isinya di dalam, agar membantu masyarakat untuk mengupgrade dirinya dan mengetahui tentang apa yang perlu untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan lagi. Wow, sangat menarik sebenarnya papernya diangkat menjadi satu sesi di podcast ini, tapi saya ingin kembali mengulik keberhasilan kalian dalam pencapaian best presentation ini, karena saya lihat konferensi ini adalah konferensi nasional untuk mahasiswa administrasi se-Indonesia ya? Iya. Wow, bangga sekali saya sebagai alumni ilmu administrasi negara ya. Terima kasih. Wah, senang sekali rasanya kita bisa duduk bersama di podcast ini. Tapi saya ingin langsung minta kesan dan pesannya deh untuk mahasiswa atau yang akan menjadi mahasiswa di rumah. Gimana kira-kira kiat-kiatnya untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita? Boleh. Kalau dari saya, pesan saya kepada mahasiswa, jangan takut gitu untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional, dan jangan ragu karena adanya mahasiswa-mahasiswa dari universitas ternama gitu. Lakukan saja yang terbaik sesuai dengan kemampuan teman-teman. Harus berani memulai ya? Iya, harus memulai. Siap. Oke, kita ke ketua timnya. Coba pesan dan pesannya. Pesan saya tidak jauh berbeda sama rekan saya, karena sebelum memulai presentasi itu kami agak insecure karena menilai ada universitas ternama nih. I feel you, kita kan selalu underestimate ya. Iya. Terus kami mencoba dan percaya diri, jadi kami insya Allah bisa. Terus dan kami tetap semangat dan tidak merasa insecure, dan juga karena adanya bantuan dan dorongan dari pihak kampus, jadi kami tetap semangat. Jadi untuk teman-teman yang ada dan ingin melanjutkan kuliahnya bisa untuk mengikuti ini dan bergabung menjadi calon mahasiswa administrasi negara ya. Oke, terakhir ke kudung yang coklat. Mungkin kesan ya Kak, karena saya sebagai mahasiswa angkatan 2022 yang baru bergabung juga di Universitas Bosowa, di sini saya sangat bangga ya, karena dipilih langsung oleh ketua himpunan saya, dan mungkin karena dia memberikan saya kepercayaan, makanya dia memilih saya, dan kayak dikasih kesempatan untuk bisa menunjukkan passion saya di mana, diberi ruang maksudnya, dan bisa men-show up-kan diri kemampuan saya bagaimana. Dan disitulah juga kita berbicara administrasi itu bukan tentang surat menyurat saja. Betul. Banyak kemampuan yang bisa kita show up-kan ke masyarakat, dan banyak juga kemampuan-kemampuan yang bisa dibuktikan gitu. Contoh salah satunya ini di konferensi nasional setingkat Indonesia yang alhamdulillah kita juga bisa menjuarainya, dan itu salah satu prestasi membanggakan dan bisa membuktikan kepada
orang-orang bahwa administrasi itu bukan cuma tentang surat menyurat, tata usaha. ya tentang usaha dan banyaklah. Jadi itu ayo gabung ke administrasi negara Universitas Bosowa, kita sama-sama berjuang di sini ya. Oke, saya perlu meluruskan bahwa kepada masyarakat di rumah, khususnya kepada pemirsa Education Talk ya, banyak yang meng-underestimate tentang administrasi negara pada awalnya. Terus terang, kita sharing dikit. Sebelum saya masuk menjadi mahasiswa administrasi negara, saya banyak didatangi oleh orang-orang di sekeliling saya mengatakan, "Untuk apa sih kamu pilih administrasi itu surat aja yang dikelola bla bla bla." Tapi saya banyak riset. Ini di garis bawahi ya teman-teman, kita harus riset sebelum memilih jurusan yang akan kita tempuh nantinya. Kenapa? Karena jurusan inilah yang akan mengantarkan kita kepada passion, minat dan bakat kita dan sebagainya. Karena ketika kita salah memilih jurusan, pasti kedepannya juga akan susah. Banyak sekali saya temukan ya teman-teman, mungkin kalian juga sudah melihat bahwa ketika kita salah memilih jurusan dan passionnya nggak di situ, pasti akan sulit untuk keluar. Ya kan? Keluar dari zona nyamannya. Iya, pasti keluar dari zona nyamannya dan tidak tereksplor minat dan bakatnya. Nah, saya senang sekali bisa bertemu kalian bertiga di sini. Artinya ada lagi nih bukti bahwa mahasiswa administrasi negara menemukan minat dan bakatnya di sini. Jati dirinya ada di sini, termasuk saya juga, karena ternyata administrasi negara banyak mengajarkan kita tentang sistem pemerintahan. Oke, coba aku mau dengar dulu deh dari ketua timnya, apa sih yang didapatkan dari administrasi negara dikit? Dari administrasi negara itu bukan hanya membahas tentang surat menyurat tentunya, dan dari si administrasi negara juga kita membahas mengenai kebijakan publik, governance, pelayanan publik, good governance, good governance, manajemen, organisasi. Betul. Tolong bisa di sharing sedikit pengalamannya kenapa memilih administrasi negara? Jadi kenapa saya milih administrasi negara, karena saya juga suka berpolitik gitu ya. Jadi pas saya lihat fakultasnya itu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, makanya oh iya deh, mungkin di sini nanti saya bisa belajar tentang politik lah gitu. Setuju kan kalau jurusan itu jodoh-jodohan juga? Iya. Karena kalau di situ bukan jodoh kita ya nggak bertahan lama juga. Oke. Terakhir sebagai penutup kita hari ini di Education Talk, boleh saya minta perwakilan mungkin dari ketua tim untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan kalian. Dari kami perwakilan tim kami tim 1 dari Universitas Bosowa mengucapkan banyak terima kasih untuk fakultas, tentunya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dekan dan wakil dekan, dan tentunya para dosen dan guru yang telah membimbing dan mengajar kami, dan tidak lupa pula nama himpunan kami, Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Himan Universitas Bosowa, yang juga mendukung kami dari awal hingga akhir sehingga kami bisa mendapatkan best presentasi dari humanis ini. Oke. Terakhir yang kudung coklat, gimana target selanjutnya dari best presentation? Adakah target yang akan ditempuh lagi yang lebih besar? Kalau sekarang sih kita mentargetkan bisa lebih keluar kota ya. Secara itu kan kita sudah menemukan nih passionnya di mana. Kita lebih mau mengeksplor lagi passion kita itu dengan cara kita mau berlomba mungkin di luar yang lebih tinggi ya. Oke, siap. Kita tunggu gebrakan ketiga mahasiswa hebat ini selanjutnya. Dan kami juga tunggu, saya sangat tunggu dari gimana sih bentuk implementasi kalian dari apa yang sudah dituangkan di paper. Karena sangat menarik untuk membahas lebih lanjut dan lebih dalam terhadap pengentasan kemiskinan ini. Tapi kita akan buka sesi yang lain. Dan itulah tadi sesi Education Talk kita bersama ketiga mahasiswa hebat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dari Administrasi Negara yang juga dari jurusan saya. Mereka ini adalah adik-adik hebat saya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang hebat dari ini. Kita berharap bisa bertemu dengan calon mahasiswa hebat. Dan jangan lupa mendaftar di Administrasi Negara, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, untuk menemukan bakat minat kalian.
dan kami menyediakan ruang yang sangat terbuka terhadap minat dan bakat kalian. Terima kasih. Sampai berjumpa di Education Talk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.